Prestasi, selamat datang di Sepekan Banten Prestasi. Saya akan menyampaikan kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mulai dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 4 September 2020. Bersama saya Ulfa, inilah Sepekan Banten Prestasi selengkapnya. Masuk ke berita yang pertama, Senin 31 Agustus 2020, kantor wilayah Kemenkumham Banten melaksanakan apel pagi sekaligus pelepasan Kepala Divisi Keimigrasian yang memasuki masa purna bakti per 1 September 2020. Berikut berita selengkapnya. Senin, 31 Agustus 2020, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melaksanakan apel pagi yang sudah menjadi rutinitas setiap pagi sebelum mengawali aktivitas bekerja seluruh pegawai. Apel dipimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Erwin Frans Amiswantania, yang pertanggal 1 September 2020 akan memasuki masa pensiun atau purna bakti. Apel pagi pada hari ini dijadikan momen untuk perpisahan, sekaligus menjadi apel pagi terakhirnya di Kanwil Kemenkumham Banten. Perasaan haru tak mampu disembunyikan Erwin Frans Amiswantania saat memberikan amanat selaku pembina apel pagi di halaman kantor wilayah. Dalam amanatnya, mengungkapkan kesedihan harus meninggalkan kebersamaan dan kekeluargaan di tanah Jawara ini. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah dengan seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Banten. Senin, 31 Agustus 2020, pemerintah Kabupaten Pandeglang melaksanakan grand launching Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang yang diresmikan secara langsung oleh Menteri PAN dan RB. Kita simak bersama. Senin, 31 Agustus 2020, pemerintah Kabupaten Pandeglang melaksanakan grand launching Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang. Ada 23 instansi dan 223 layanan dalam MPP ini, dengan layanan unggulan perizinan berbasis online sistem, anjungan Disduk Mandiri, layanan pembuatan paspor, balai nikah, dan layanan air siap minum. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang ini diresmikan langsung oleh Menteri PAN RB, Cahyokumolo. Mall Pelayanan Publik ini adalah mall pelayanan publik pertama di Provinsi Banten. Pada peresmian Mall Pelayanan Publik ini, perwakilan Kanwil Kemenkumham Banten dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Kurniati Handayani Pane, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Serang Nurudin, dan Kepala Rutan Kelas 2B Pandeglang. Setelah kegiatan pembukaan, Menteri PAN RB berkunjung ke semua konter layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang, termasuk konter Kanwil Kemenkumham Banten. Bertempat di Lapas Kelas 2A Tangerang, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan kegiatan bela beli produk warga binaan pemasyarakatan pada Senin, 31 Agustus 2020. Berikut berita selengkapnya. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan kegiatan bela beli produk warga binaan pemasyarakatan pada Senin, 31 Agustus 2020. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami ini turut diikuti oleh Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas 2B Ciangir, serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tangerang selaku tuan rumah tempat diselenggarakannya kegiatan ini. Kegiatan yang bertajuk Bela Beli Produk Napi ini melibatkan produk warga binaan pemasyarakatan berupa bahan pokok seperti beras, sayuran, dan telur ayam yang merupakan produk hasil WBP Lapas Terbuka Ciangir, serta produk dari WBP Lapas Kelas 2A Tangerang seperti kerajinan tangan pakaian, tas, berbagai macam kue, dan produk kerajinan lainnya. Selasa, 1 September 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melaksanakan seleksi kompetensi bidang melalui Computer Assisted Test bagi formasi non-SLTA yang bertempat di UPT BKN Serang. Berikut berita selengkapnya. Selasa, 1 September 2020, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten melaksanakan seleksi kompetensi bidang melalui Computer Assisted Test, seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2020 bagi formasi non-SLTA yang bertempat di UPT BKN Serang. Seleksi kompetensi bidang ini dilaksanakan selama 1 hari saja dengan jumlah peserta 37 orang, 35 orang pada sesi pertama dan 2 orang pada sesi ketiga. Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang ini ditinjau langsung oleh staf ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial, Min Usihen, dan Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI, Iwan Kurniawan. Beranjak ke berita selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menghadiri sekaligus menyaksikan serah terima jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilegon pada Selasa, 1 September 2020. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, R. Andika Dwi Prasetya, menghadiri sekaligus menyaksikan serah terima jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilegon pada Selasa, 1 September 2020. Serah terima jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilegon dilaksanakan antara Edisong yang kini telah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Priok kepada pejabat baru yaitu Fahrul Nofri Azman yang sebelumnya bertugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah mengucapkan selamat datang dan bertugas di lingkungan Kemenkumham Banten kepada Fahrul Nofri Azman sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilegon. Rabu, 2 September 2020, Kepala Kantor Wilayah
membuka secara resmi kegiatan Press Tour 2020 yang diikuti oleh berbagai wartawan dari media cetak, elektronik, dan online. Kita simak bersama. Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten menggelar Press Tour 2020 Kumham Banten dengan tema pemasyarakatan di mata media. Acara Press Tour 2020 Kumham Banten tersebut diikuti oleh berbagai wartawan dari media cetak, elektronik, dan online. Bertempat di rumah dinas Kakanwil, Press Tour 2020 tersebut dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Banten, R. Andika Dwi Prasetya pada Rabu, 2 September 2020. Adapun acara Press Tour 2020 tersebut melaksanakan kegiatan untuk melihat secara langsung berbagai kegiatan pembinaan ataupun aktivitas warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di lapas-lapas yang berada di wilayah Tangerang Raya. Usai dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, rombongan Press Tour 2020 bergerak menuju Kota Tangerang. Kegiatan dilaksanakan di 5 UPT pemasyarakatan di wilayah Kota Tangerang. Berikut berita selengkapnya. Usai dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, rombongan Press Tour 2020 bergerak menuju Lembaga Pemasyarakatan Wilayah Tangerang Raya. Adapun UPT yang dikunjungi berjumlah 5, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Tangerang, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang. Pada kesempatan ini, para rombongan Press Tour 2020 berkesempatan untuk melihat aktivitas warga binaan pemasyarakatan di dalam lapas seperti kegiatan asimilasi, kegiatan pengembangan kemandirian, serta kegiatan pendidikan dari mulai sekolah dasar sampai tingkat universitas. Rombongan juga berkesempatan melihat produk-produk hasil karya warga binaan dan mengunjungi Museum Pemasyarakatan. Tempat di Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang, Kepala Kantor Wilayah menutup rangkaian Press Tour 2020. Kita simak berita selengkapnya. Mengakhiri rangkaian kegiatan Press Tour 2020, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang menjadi tempat terakhir yang dikunjungi oleh rombongan Press Tour 2020 pada Rabu, 2 September 2020. Penutupan kegiatan Press Tour dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten R. Andika Dwi Prasetya, Ketua PWI Provinsi Banten, dan rombongan rekan-rekan media yang mengikuti kegiatan Press Tour 2020 Kumham Banten. Pada sambutannya, Kakanwil R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan pesan kepada rekan-rekan media bahwa warga binaan yang berada di lapas diberikan pelatihan dan pendidikan yang layak seperti orang-orang yang berada di luar, sehingga saat mereka kembali ke masyarakat mempunyai bekal yang kuat untuk kembali beraktivitas selayaknya orang normal. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan kegiatan diseminasi kebijakan mengenai pelaporan pemilik manfaat korporasi atau beneficial ownership di Hotel Yasmin Karawaci, Rabu, 2 September 2020. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan anti pencucian uang dan atau pencegahan pendanaan terorisme, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten menyelenggarakan kegiatan diseminasi kebijakan mengenai pelaporan pemilik manfaat korporasi atau beneficial ownership di Hotel Yasmin Karawaci pada Rabu, 2 September 2020. Kegiatan diseminasi ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan bahwa penyampaian informasi mengenai beneficial ownership dapat dilakukan oleh notaris, pendiri, atau pengurus korporasi, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi. Beranjak ke berita yang terakhir, mendukung gerakan masyarakat hidup sehat, Kanwil Kemenkumham Banten menggelar senam pagi bersama seluruh pegawai pada Jumat, 4 September 2020. Kita simak bersama. Pagi ini, Kanwil Kemenkumham Banten menyelenggarakan senam pagi yang merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dengan senam yang teratur, badan menjadi segar. Segala keletihan setelah bekerja menjadi hilang. Terlebih lagi, daya tahan tubuh meningkat. Di samping itu, kegiatan olahraga ini juga dapat meningkatkan kebersamaan di antara rekan sekerja dan merupakan tempat rekreasi yang murah. Gerakan senam pagi juga dapat memperlancar peredaran darah agar kita lebih sehat dan segar, mencegah agar tidak mengantuk dan bermalas-malasan di kantor. Paparan sinar matahari pagi juga bagus untuk kita karena kandungan vitamin D alaminya. Demikianlah seluruh rangkaian berita dalam sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Ulfa undur diri, jaga kesehatan, salam prestasi.